Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen sekolah atau manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Berbicara mengenai manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah, dengan sendirinya kita akan mencoba untuk mengerti, untuk memahami apa yang seharusnya dikelola oleh suatu sekolah, oleh suatu lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan itu sendiri bisa meningkatkan mutu atau kualitasnya. Mutu pendidikan, kualitas pendidikan dalam hal ini dengan sendirinya tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi sekolah diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dalam artian merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasinya. Kenapa begitu? Pola pikirnya sederhana. Karena sesungguhnya sekolahlah yang tahu secara persis apa kebutuhan sekolah itu, sehingga sekolah yang bersangkutan bisa merencanakan segala sesuatunya ya dengan sendirinya berdasarkan atas kebutuhan sekolah itu sendiri. Di dalam sekolah dengan sendirinya kita ketahui ada beberapa pimpinan yang bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk menuju pada satu titik yang sama. Titik yang sama itu dengan sendirinya adalah untuk mencapai kualitas atau mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selain kepala sekolah, maka ada personal-personal lain yang bersama-sama kepala sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, bahkan juga ada yang kemudian membentuk wakil kepala sekolah bidang humas atau juga wakil kepala sekolah bidang kerjasama dan lain sebagainya. Itu semuanya tergantung dari kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Nah, di antara mereka-mereka yang berkolaborasi bekerja dengan kepala sekolah, maka bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana adalah 3 hal yang menurut saya wajib ada di sekolah yang bersangkutan. Ini supaya apa? Dengan sendirinya supaya sekolah yang bersangkutan bisa melaksanakan tujuannya, bisa melaksanakan misi, visi dari sekolah yang bersangkutan. Nah, sekarang kita akan coba berbicara satu demi satu dari pengertian awal terlebih dahulu. Manajemen, apa sih yang dimaksud dengan manajemen itu sendiri? Para mahasiswa yang saya banggakan, berbicara mengenai manajemen, ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Josh Terry mengatakan manajemen adalah cara pencapaian tujuan yang ditentukan lebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara manajemen itu pasti ada koordinasi, ada dalam bahasa sederhananya rembugan gitu loh antar mereka-mereka yang memang mempunyai kewenangan untuk itu.
Kemudian pendapat yang lain oleh Henry dikatakan bahwa manajemen adalah membagi menjadi 5 unsur. Artinya ketika kita berbicara manajemen, maka di dalamnya ada 5 unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Yaitu yang pertama adalah unsur perencanaan, yang kedua unsur pengorganisasian, yang ketiga unsur pemberian perintah, yang keempat unsur pengorganisasian dan pengawasan, dan yang kelima adalah unsur fungsional. Ini semuanya menjadi fungsi manajemen. Sehingga tidak bisa dalam suatu manajemen semuanya dilaksanakan oleh satu orang. Tetapi senantiasa melibatkan banyak orang. Karena manajemen itu sendiri memang mempunyai beberapa fungsi. Nah sekarang kenapa pasti dalam satu sekolah itu ada manajemen. Nah kita berbicara mengenai latar belakangnya. Yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function. Artinya input output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Kemudian faktor yang kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik. Artinya apa? Artinya di dalam penyelenggaraan pendidikan itu ada kecenderungan semuanya menunggu kebijakan dari pusat sentralistik. Kemudian faktor yang ketiga adalah peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam menyelenggarkan pendidikan sampai saat ini boleh dikatakan masih minim. Artinya apa? Artinya bagaimana sekolah itu kemudian melibatkan masyarakat. Dengan sendirinya masyarakat itu bisa bermacam-macam. Masyarakat itu bisa masyarakat di sekitar sekolah, bisa saja masyarakat dalam artian para orang tua dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini sekolah-sekolah sebenarnya sudah membentuk satu badan yang diketuai biasanya oleh orang tua dari siswa. Namun sampai sejauh ini peran serta mereka dirasa masih sangat terbatas. Itu latar belakangnya kenapa perlu ada manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Jadi MPMBS, manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Yang latar belakangnya tadi secara singkat, secara sederhana bisa saya katakan karena segala sesuatunya terpusat pada satu garis sentralistik birokratis, maka kemudian sekarang pihak sekolah berupaya untuk melibatkan masyarakat karena masyarakatlah yang tahu sekolahlah yang tahu kebutuhan dari sekolah yang bersangkutan. Manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong mengambil keputusan partisipatif. Keputusan partisipatif itu artinya melibatkan semua komponen yang ada di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Jadi pihak sekolah kemudian diberikan otonomi, diberikan kewenangan yang lebih besar supaya tidak semuanya berpusat pada pemerintah. Ini pengertian dari MPMBS.
Kemudian apa tujuan dari MP-MBS itu sendiri? Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan model manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah ini, yaitu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dalam memberdayakan sumber daya yang tersedia. Jadi tujuannya sekali lagi justru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian. Artinya sekolah diberi kewenangan yang lebih besar untuk merencanakan, untuk melaksanakan, dan untuk mengevaluasi kebutuhan sekolahnya. Dan karena yang merencanakan adalah pihak sekolah sendiri, dengan sendirinya fleksibilitas, keluasan itu bisa menjadi lebih baik dan meningkatkan peran serta partisipasi dari semua unsur yang ada. Dengan sendirinya harus melalui sistem yang terbuka, bukan yang tertutup, terjalin kerjasama yang baik antar komponen. Kemudian juga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Para mahasiswa, ketika kita berbicara peningkatan kualitas, dengan sendirinya juga harus diikuti pada tujuan yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Di depan saya sudah sampaikan bahwa masyarakat itu bisa kita terjemahkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah yang bersangkutan, tetapi masyarakat itu bisa saja kemudian diterjemahkan sebagai orang tua dari siswa sekolah yang bersangkutan. Nah, biasanya kemudian sekolah-sekolah itu mempunyai satu organisasi yang namanya komite sekolah. Nah, komite sekolah inilah yang kemudian berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini ditingkatkan kepeduliannya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Artinya apa? Artinya kualitas pendidikan itu tidak semata-mata tanggung jawab dari pemerintah. Tetapi kualitas pendidikan juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat, dari orang tua, dan juga dari pihak sekolah itu sendiri. Artinya apa? Itu merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana sekarang yang dibutuhkan agar hasil lulusan dari pendidikan itu bisa diserap oleh masyarakat adalah mereka-mereka yang memang mampu berkompetisi
di dalam merebut dunia kerja. Siapa yang mampu berkompetisi? Yang mampu berkompetisi dengan sendirinya mereka yang mempunyai kompetensi untuk itu. Oleh karena itu, tujuan manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah antara lain juga bagaimana meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan. Jadi dalam hal ini diharapkan dengan manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah ini, kompetisi antar sekolah itu menjadi lebih sehat. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah berupaya agar lulusan dari sekolah yang dibimbingnya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yang menjadi tempat-tempat favorit, yang menjadi tempat-tempat rebutan dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, ada prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika kita berbicara mengenai manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah, yaitu kemandirian dan kemauan berinisiatif. Kemandirian. Artinya bagaimana kemudian pihak institusi, pihak sekolah itu memang didukung oleh kemampuan untuk mandiri. Artinya tidak semata-mata didasarkan atas bantuan orang lain. Tetapi dia memang mempunyai kemandirian dan kemauan berinisiatif. Artinya apa? Dia punya langkah-langkah strategis. Dia punya langkah-langkah tertentu untuk bisa memajukan pendidikan atau lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Jadi ada inisiatif. Artinya apa? Artinya segala sesuatunya tidak didasarkan atas komando, tidak didasarkan atas instruksi dari atas, tetapi dia memang mempunyai inisiatif. Kemudian prinsip yang kedua adalah transparansi atau keterbukaan. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, manajemen itu kan ada beberapa fungsi, ada 5 tadi kan. Maka fungsi-fungsi tadi harus dilaksanakan secara terbuka. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Semuanya harus jelas, semuanya harus gamblang dalam upaya menuju titik yang sama. Titiknya apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian prinsip yang ketiga, kerjasama dan keputusan partisipatif. Demokratis, bahasa sederhananya demokratis. Artinya apa? Segala sesuatunya dibicarakan bersama. Segala sesuatunya kemudian senantiasa dinilai dari sisi-sisi baiknya, dari sisi-sisi buruknya, kemudian diambil keputusan bersama. Ketika sudah ada keputusan bersama, maka semuanya harus bertanggung jawab untuk melaksanakan. Jangan sampai ketika keputusan itu sudah diambil, ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau melaksanakan dengan asumsi, dengan alasan, saya dulu kan tidak setuju dengan keputusan itu. Bukan itu. Demokrasi bukan seperti itu. Demokrasi memang boleh berbeda, tetapi harus melaksanakan keputusan bersama. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas publik. Publik memberikan kepercayaan. Sekolah yang bersangkutan bisa dipercaya oleh publik, oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah sustainabilitas atau keberlanjutan.
Atau dulu mungkin kita juga mengenal dengan istilah kontinuitas. Artinya apa? Artinya program yang disusun bersama harus ada tahapan-tahapan tertentu yang akan dilakukan. Artinya tidak kemudian sekali jalan setelah itu selesai. Enggak, ada tahapan-tahapan. Nah, kemudian orientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Prinsip yang berikutnya adalah orientasinya apa? Peningkatan mutu pendidikan. Bukan berorientasi bagaimana supaya sekolahnya bisa wah, bagaimana sekolah punya kantor yang besar, sekolah yang modern. Tidak. Apa artinya besar, modern, tetapi tidak ada mutunya. Orientasinya sekali lagi harus pada peningkatan mutu. Nah, ini konsep dasar manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Kalian bisa lihat itu bagaimana pola lama untuk diubah menuju pola baru. Ini yang harus diubah. Ini yang harus kita pahami bersama. Ketika kita tidak mau berubah, ya kita akan tetap pada pola lama. Perubahan itu meliputi apa sih? Kalau pola lama, subordinasi. Pola yang baru, otonomi. Artinya apa? Artinya kalau pola lama itu nunggu komando, nunggu instruksi. Tidak ada inisiatif sendiri berdasarkan perintah. Itu harus diubah. Diubah menjadi pola baru, yaitu punya otonomi, punya kewenangan. Kemudian pola yang kedua, pengambilan keputusan terpusat. Pola lama karena sifatnya sentralistik, terpusat, maka segala sesuatunya ya perintah komando, ya kan? Instruksi dari atas. Harus bergeser menuju pengambilan keputusan partisipatif. Keputusan yang diambil bersama. Kemudian pola lama ruang gerak kaku harus berubah menjadi ruang gerak yang luas. Kalau dulu orang berbicara, kalau mau ya begini, kalau tidak mau ya silahkan pergi. Tidak seperti itu. Sekarang pola-pola yang seperti itu harus diubah menjadi bagaimana baiknya. Tetapi tetap bagaimana baiknya itu dalam kerangka menuju peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Kemudian pola lama pendekatan birokratik. Bergeser menjadi pendekatan profesional. Dan pola-pola yang lain sentralistik menuju desentralistik yang kemudian diatur, berubah, bergeser menjadi motivasi diri. Kemudian pola lama ada yang disebut dengan overregulasi, bergeser menjadi deregulasi. Dan masih banyak yang lain, pola-pola lama yang harus diubah. Pola-pola lama yang harus bergeser. Kalau pola lama yang sering terjadi mengontrol. Mengontrol itu kemudian sering diterjemahkan mencari-cari
kesalahan. Kalau pola yang baru berubah menuju mempengaruhi. Pola lama mengarahkan, bergerak menuju memfasilitasi maksud saya. Kemudian pola lama menghindari risiko. Orang dalam bahasa yang lain mencari amannya saja. Tapi pola yang baru harus mengelola risiko. Pola yang lama gunakan uang semuanya. Harus berubah, bergeser menjadi gunakan uang seefisien mungkin. Sehingga pandangan-pandangan ketika anggaran itu tidak habis, tidak bisa menghabiskan, ya berarti tahun depan anggarannya dikurangi karena jumlah yang sebegitu tidak habis. Itu pola-pola yang seperti itu harus diubah. Uang itu tidak harus dihabiskan, tetapi gunakan seefisien mungkin, sesuai dengan kebutuhan. Pola yang lama segala sesuatunya sifatnya individual. Sehingga yang muncul adalah kesan perseorangan. Pola baru, kerjasama. Kemudian informasinya pribadi, kemudian berubah, bergeser menjadi informasi yang terbagi. Pendelegasian bergeser menjadi pemberdayaan, kemudian organisasi hierarkis, sekarang organisasinya datar. Hierarkis itu ya dari atas ke bawah yang sifatnya instruksi dan instruksi. Nah, kemudian para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, sekarang kita lanjutkan aspek dasar manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Perencanaan dan evaluasi. Di depan sudah sering saya katakan, dengan manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah, memang sekolah kemudian diberi otoritas yang lebih. Segala sesuatunya tidak ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, bagaimana sisi perencanaannya? Nah, dalam hal perencanaan, sekolah diberi kewenangan melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Bahasa yang sederhana, sekolahlah yang tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh sekolah itu. Sehingga diharapkan perencanaannya adalah perencanaan yang memang sesuai dengan kondisi sekolahnya. Dengan sendirinya perencanaan itu dimaksudkan untuk membuat rencana dalam upaya peningkatan mutu. Nah, kemudian yang kedua, evaluasi. Sekolah tidak hanya sekedar merencanakan, sekolah tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi harus juga diikuti dengan evaluasi. Artinya apa? Artinya sekolah diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal. Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan mengevaluasi hasil program yang telah dilaksanakan. Nah, ini yang sering kita mengenal dengan istilah evaluasi diri. Menilai diri sendiri.
dengan sendirinya ketika kita menilai diri sendiri, kita harus jujur. Kita harus transparan. Dan benar-benar bisa mengungkap informasi yang sebenarnya. Ini ketika kita melakukan evaluasi diri. Jadi kita berdiri di depan kaca, kemudian kita melihat diri kita sendiri bagaimana. Jujur, transparan. Itu perencanaan dan evaluasinya. Nah, itu para mahasiswa yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar untuk pada sesi-sesi berikutnya kalian lebih memahami, bisa lebih memahami dari pengelolaan-pengelolaan yang lain. Yang tadi di depan sudah saya katakan, kepala sekolah itu dibantu oleh wakil-wakilnya. Ada yang namanya wakil kurikulum, atau ada juga wakil kesiswaan, ada juga humas, kerjasama, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.